Assalamualaikum. Halo guys, balik lagi di Suara 8. We can hear your voice. Oke, di SMK Negeri 8 Semarang. Itulah Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke, aplaus. Oke, hari ini kita balik lagi sama aku Zizi, MC kalian seperti biasanya. Dan aku hari ini juga nggak sendirian karena aku sama MC baru lagi. Kenalan dulu dong. Oke, jadi aku Bakis dan aku pendatang baru di sini ya Mbak ya. Kamu kelas berapa? Aku masih kelas 10 sih, multimedia. Sama kayak aku. Kita bahkan istilahnya membangun chemistry lah ya. Sama-sama multimedia walaupun beda kelas ya kan. Sharing-sharing lah. Ya oke. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lah ya. Oh iya, kita kan kedatangan tamu ya. Tamu spesial nih. Tamu spesial biasanya banget. semua tamu itu spesial bagi kita. Oke, kenapa kita nggak langsung kenalan aja nih? Oke, Bapak kenalan dulu. Okay. Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Ardian Rizky Ramawan. Ya, perkenalan nama aja kan? Apa ada yang lain? Lengkap-lengkapnya sudah biodata. Ya, alamatnya di Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Oh, Mijen. Kode pos 50216. Banget. Apa? Terus hobi suka membaca, menulis. Tanggal lahir, tanggal tanggal ya, lahir itu ya? gitu mungkin Umur. Tanggal lahir 19 Januari 1995. 95. 95. 25 tahun. Muda Iya, banget. 25 tahun. Oke, sekarang kegiatan sekarang profesinya sebagai apa nih, Pak? Saya wirausaha saja, punya beberapa bisnis yang saya jalankan. Keren ya, di umur 25 Itu wirausahanya itu. di mana itu, Pak? Apanya? Iya, kalau boleh tahu. Di Semarang. Masih di Semarang. Iya, Daerahnya? Semarang. Di daerah untuk kantornya maksudnya. Iya. Kantornya ada di Gunung Pati di daerah UNES. Ada 2 sebenarnya, saya punya wirausaha, punya bisnis ada 2 yang di daerah UNES dan juga ada di rumah juga ada. Wah, Jadi Bapak ini ownernya ya? Iya, betul. Oke. CEO. Oke. Apa sih usaha yang dibikin sama Bapak itu? Usahanya tuh kayak gimana sih? Kak penasaran gitu. Ya, usahanya ya bergerak di bidang jasa, yang satu yang namanya Ardata Media, itu CV Ardata Media itu bergerak di bidang teknologi. Media dan teknologi kayak digital marketing, kemudian ada konten kreator, kemudian videografi, fotografi dan sebagainya. Seperti itu yang mengarah ke dunia digital. Nama perusahaannya CV Ardata Media. Oh, Ardata. Iya. Ardata ya? Iya, betul. Iya, itu Pas kayak banget, bajunya. pas Iya, banget Pak. sama Ini bajunya bajunya apa? ini. Iya. Lah, ngomong-ngomong Ini Ardata itu satu doang itu ya, berarti namanya itu kepanjangannya apa itu, Pak? Iya, itu apa? Ada kayak historinya gitu. Kepanjangannya iya nggak bisa dipanjangkan, namanya Ardata. Ardata. Gitu aja. Terinspirasi dari mana, Pak? Ardata itu. Terinspirasi ya nama saya kan Ardian gitu Oh, kan. iya. Iya sih, Data nggak jauh-jauh gitu. sih. Iya sih, Gitu aja udah, sih. oke. Nggak usah Keren bingung-bingung sih. Oke, jadi Ardata ini adalah perusahaan yang bekerja di bidang media gitu ya, Iya, Pak ya? media Nah, kita digital. mau tahu nih sejarahnya tuh kayak gimana nih? Gimana? Sejarah Sejarahnya berdirinya? jadi pada zaman dahulu sebelum Udah lama banget ya rasanya kayak zaman dahulu itu. Berapa abad yang lalu? ya Oke. sejarahnya dimulai dari pas saya kuliah ya. Saya kuliah itu saya sebenarnya SMA itu juga SMA, SMK. Saya dulu SMA itu juga udah mulai merintis Wirausaha. bisnis ya, wirausaha. Cuman bukan di Ardata, dijual beli Rubik. Itu juga salah satu masih jalan sampai saat ini berdampingan. Ya, yang Ardata ini dimulai sejak kuliah kan, kuliah saya di IT. Ya, kakak Itu- kelasnya Pak Amin, tahu Pak Amin kan? Tahu ya pasti tahu. SMK 8. Dan itu tahun berapa itu, Pak? Apanya? Berdirinya Ardata. Berdirinya kalau legalitasnya tahun 2018 itu baru Oh, legalitas. masih baru. Kalau berjalannya sudah dari 2014 kalau nggak salah. Oke, 6 tahun yang lalu ya, Iya. lumayan lama. Pak, saya mau tanya nih, pengen Oke. tahu nih, kan itu bergerak di bidang media ya Iya, kan? betul. Kalau misalkan ntar mengundang orang magang atau apa gitu, Nah, kira-kira ini yang dibutuhin muridnya yang kayak apa? nah, Terus media yang kayak Ya, gimana itu, maksudnya? Oke. Terus media yang seperti skill yang harus Yes. kita bisa itu apa atau gimana ya? Kalau anak magang orang yang kayak apa ya, umur maksimal 20 tahun gitu. Enggak. Maksimal. Ini soal pertanyaannya beda. Ya, maksudnya intinya di skillnya kan, maksudnya di Iya. skillnya
Ya, di skill yang di Ardata Media, skill yang pertama skill designer, itu anak yang benar-benar desain. Oke. Itu kita Desain, butuhkan grafik, ya. Graphic design. Videografi atau desain grafis juga bisa. Oh. Kemudian content writer gitu kan, penulis artikel yang pintar nulis artikel, nulis puisi untuk pacarnya daripada sia-sia kan, dibuang gitu kan. Oke. Nah, mendingan Oke, Bisa, that's bisa, interesting. dimasukkan ke tempat magang kan. Oke, oke. Ya, gitu bisa. Terus kayak kebutuhnya freelancer juga gak, Pak? Oh iya. Iya juga ya. Iya, Pokoknya freelancer. skill ya. Freelancer kita juga sering ngajak anak-anak SMK buat jadi freelancernya di Ardata, juga ada foto produk gitu, foto produk, kemudian dubbing suara yang suaranya bagus, Oke. menyanyi bisa dubbing juga. Dubbing apa itu, Pak? Video. Video. Jadi misalnya kita ada video promosi gitu kan. Oh, Video ya. promosi, Kayak iklan gitu ya. iklan Oh, gitu. ya, 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 Itu ya. ada dubbingnya gitu. Oke. Walah. Itu kayak apa ya? Selektif gitu gak, Pak, dipilihnya? Iya, tentu toh. Iya, tentu Jadi ya. yang benar-benar yang ini. punya skill lebih Ya, bagus skill, ya, iya. dipilih pastinya. Kayak ada kuota batasan gitu ya, Pak? Kalau kuotanya setiap instansi kita batasi 4 orang. Empat. Oh. Setiap instansi itu Instansi. gimana maksudnya? Jadi kan di tempat di Ardata itu nggak cuma dari satu instansi aja, dari SMK 8 misalnya itu ada juga dari SMK 7, SMK lainnya gitu. Nah, biasanya kita batasi maksimal dari satu instansi itu 4 orang, 4 siswa gitu yang bisa Oh, magang iya, di iya. sini. Gitu. Tapi nganu loh, bawa nganu nih, Pak Ardian ini udah mulai dari SMA, berarti udah Iya, keren cukup banget muda dong. banget ya. Iya, Kita seharusnya jadi kita sebagai harus- anak muda udah Bener mulai banget. lah ya. Kita ini harus patut banget dicontoh lah Iya. ya untuk kita semua. Untuk berbisnis, merintis kayak gitu. Oke. Terus kita mau Gimana tanya sih? apa lagi nih? Gimana sih? Tadi kan itu Ardata bekerja di bidang media. Nah, Betul. gimana cara mengoptimalisasikan media buat suara 8 kayak gini maksudnya? Waduh. Susah. Langsung ke suara 8 gitu ya. Iya. Langsung obyeknya suara Atau 8. gimana gitu. ada- Oke. Ini Ya, juga jadi- berkaitan Sebagai gitu contoh ya. aja. Jadi saya gambarkan sekilas dulu untuk masalah media ya, media digital saat ini seperti apa ya. Memang sekarang ini memang dunianya anak muda, dunia kreatif, dunia digital. Yes. Nah, kenapa? Karena memang semua semua orang mulai dari anak-anak dewasa hingga remaja hingga dewasa itu sudah pakai teknologi semua. Iya, Ya, gadget, kemudian sosial media sudah semuanya pakai. Nah, maka dari itu media digital untuk saat ini memang eranya, memang harus dioptimalkan, memang harus dimaksimalkan. Apalagi ini cocok juga untuk anak muda karena apa ya? Kalau dulu kita melihat suatu peluang itu pasti peluang tersebut untuk orang yang sudah tua, sudah Iya. profesional, sudah misalnya pekerjaan sajalah pekerjaan. Kalau dulu kita mikir pekerjaan itu ketika sudah lulus baru mikir pekerjaan. Iya. Sudah lulus baru bisa dapat duit gitu istilahnya seperti itu. Iya. Nah, sekarang di era teknologi ini anak-anak muda yang anak masih SMA masih belum lulus atau apapun itu bisa Bisa berwirausaha, buka bisnis gitu, iya. walaupun menghasilkan kecil-kecilan uang sendiri. gitu. Iya. Betul. Nah, itu salah satu keunggulan teknologi Iya. digital saat ini nggak ada celah, nggak ada jarak. Ya, dan banyak kebutuhan yang itu dihubungkannya Iya, sama betul. digital. Dan Ya. enaknya itu biasanya anak muda itu lebih paham daripada orang-orang yang tua. sudah tua. Iya sih, iya, Selama iya. ini kan Kadang-kadang- selama ini yang mendominasi kan orang tua kalau masalah pekerjaan segala macam. Yang tua itu berarti profesional, gajinya gede segala macam. Nah, sekarang di era teknologi ya ini enggak anak muda Anak pun muda, bisa iya. mendominasi. Kadang-kadang gitu. juga orang tua minta ngajari anaknya tentang Iya. teknologi ya gitu. Iya, karena memang sudah eranya seperti itu. Gitu. Nah, ini Iya. kayak teknologi ini benar-benar punya banyak banget ya manfaat buat kita ya, terutama Iya, buat anak muda. bener Kita bisa buka bisnis walaupun itu kecil-kecilan Iya. gitu ya. Sebagai bentuk dari media itu sendiri. Iya sih. Media digital kayak gituan lah. Oke, Nah, ini kita mau tanya-tanya nih, selama dalam masa bekerja itu ya, dari SMA kuliah sampai sekarang ini, Iya. ini ada nggak nih pengalaman yang benar-benar berkesan gitu, gitu? Banyak sih berkesan ya. Banyak Berkesan pasti dalam ya. hal apa nih? Dalam bisnis, dalam percintaan, hal apa? Oh, Ada banyak oke, juga. satu-satu dulu. Dunia saya sangat kompleks sekali. Ya. sekompleks sama dunia cinta-cinta gitu. Oke, kita Saya bakal lengkapi. bahas tentang Langsung fokuskan bisnis-bisnis aja. nih. Oke. Bisnis dulu karena kita lagi bahas tentang Ardata ya kan. Mungkin Iya. cintaannya nanti aja. Tentang Ardata dulu deh yang paling berkesan sampai sekarang di benaknya Pak Ardian ini apa tuh? Ya apa ya? Ya
ini sih ya banyak sebenarnya, salah satunya dalam bekerja sama dengan orang gitu. Nah, kan kita mendirikan suatu perusahaan pasti ada masanya kita bekerja sama dengan orang, bekerja sama dengan tim, nyari tim dan nyari klien segala macam. Nah, itu yang paling berkesan di situ, karena tiap orang itu punya ini berbeda-beda, punya pikirannya beda-beda, punya kemampuannya berbeda-beda. Lah itu bagaimana caranya menyatukan semua tim, semua kemauan dari kita untuk jadi satu pikiran. Lah itu yang susah itu sebenarnya. Kalau sebelumnya saya belum pernah menghadapi hal seperti itulah, baru di sinilah rasa oh ternyata kayak gitu cara menanganinya. Dan mencoba hal yang baru ya, iya Pak, betul gitu. Okay. Kalau pas sekolah kan biasanya kayak ibaratnya kayak kerja kelompok gitu. Itu kan kerja kelompok aja pusing kan ya. Ya kadang ada anggota satu yang nggak mau istilahnya kerja lah. Gantung gitu ya kan. Ada yang kerja sama gitu kan, satu kerja yang lainnya sama gitu juga ada. Jadi kayak harus benar-benar ngatur orang biar sama-sama team worker. Iya gitu. betul. Teamwork itu harus wajib lah untuk harus solid kita juga. Ya solid, kita sama-sama orang. Walaupun berbeda pendapat, setidaknya kita harus satu terus kan. Namanya juga. Itu. Terus aku mau nanya nih Pak, kan ini kan di masa pandemi nih ya. Apa sih perbedaannya Bapak kerja sebelum pas corona, sebelum ada kayak masa pandemi ini sama setelah ini? Sebenarnya kalau masalah perbedaan pekerjaan, cara kerja sebenarnya nggak terlalu beda jauh sih, karena memang kita kerjanya di digital, dunia digital. Kita yang penting ada laptop, ada koneksi internet, itu kan sudah jalan. Itu wajibnya. Mau dimanapun kita bisa. Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuman ya paling pembatasan aja. Kalau di kantor ada pembatasan berapa yang berangkat gitu, nggak bisa seperti dulu ketika belum pandemi kita bisa kumpul-kumpul gitu, bisa ketemu orang, bisa ketemu klien, dia ada ke kantor semua bisa. Sekarang nggak bisa seperti itu, harus melalui media digital. Kita meeting dengan klien pun juga harus lewat Zoom, lewat Google Meet seperti itu. Oke, jadi perbedaannya ada di cara komunikasinya aja ya Pak ya. Tapi nggak jauh-jauh dong sama kita yang lagi sekolah di rumah kayak sekolah juga. Oke. Itu tadi kita bahas tentang pengalaman menyenangkan nih, pengalaman yang benar-benar berkesan. Gimana kalau ada nggak nih pengalaman yang menyedihkan? Menyedihkan apa ya? Yang apa? Sedih lah. Ya ini sih ya banyak sih, kalau menyedihkan juga banyak. Kadang saya lupakan sih kalau masalah pengalaman menyedihkan daripada jadi pikiran. Jangan diingat. Iya. Apa ya sih? Ya misalnya kayak dibohongin orang juga pernah gitu kan. Itu kena tipu dong berarti. Iya, kena tipu. Kemudian dikhianati orang juga pernah. Itu hal yang wajar gak sih kayak di sebuah perusahaan? Loh itu wajar. Itu wajar ya Pak ya? Biasanya kalau sudah punya sudah handle suatu bisnis perusahaan kan sudah terbiasa dikhianati orang harus gitu kan. Siap juga. Iya, harus siap. Siap hati dikhianati. Hati. Bercanda guys. Pernah nggak sampai Bapak pernah ditipu? Terus sampai kayak apa ya? Stres atau depresi atau kayak mind blowing gitu lah Pak ya? Enggak sih. Saya orangnya ya kalau udah ini ya udah gitu aja. Slow, santai aja gitu. Kayak enggak sejalur nih. Oke. Gimana? Enggak slow sih. Ya sih. Ini kita bahas juga tentang perusahaan Bapak. Ini kan udah terbilang sukses atau belum nih? Yes. Ya indikatornya apa dulu? Gimana ya? Indikator apa nih? Lah ya maksudnya dibilang sukses kan banyak indikatornya, dari sisi apa dulu gitu kan. Apa ya? Kayak menurut Bapak itu perusahaannya udah kayak bikin Bapak bangga atau enggak? Kalau menurut saya sih masih belum kan ya, masih belum ya? masih jauh, ada masih berkembang gitu iya, ya. Kalau misalnya sudah sukses ya saya nggak kerja lagi kan. Ya juga ya. Masuk ya itu.
Oke, nah ini tips nih buat kita yang masih muda ini. Ini kan kita juga setelah lulus, entah itu kita mau kuliah atau kita mau bekerja, Wirausaha kayak gitu. Ada nggak nih tips khusus untuk kita anak-anak muda nih, biar nanti ke depannya Buat penonton juga, siapa tahu kayak gitu. termotivasi kayak gitu. Jadi untuk anak muda, saran saya untuk sekarang ini memang dunianya ini penuh dengan kompetisi, kan. That's Mulai right. dari muda, mulai dari yang udah dewasa itu kompetisi dalam satu lapangan. Kalau dulu mungkin dipisah-pisah ya. Kalau dewasa saingannya dewasa, muda yang masih muda, anak SMA saingannya anak SMA. Tapi kalau sekarang jadi satu. Gak kenal umur ya Pak Iya. ya. Dalam suatu perusahaan itu pun juga jadi satu. Itu ada yang lulusan SMK, SMK ada kuliah, yaitu misalnya tes di suatu perusahaan itu tesnya juga nanti kan di compare jadi satu gitu. Oh ya. Nah, tapi mumpung masih muda, saran saya sih harus teman-teman perlu mengasah skill, memperbanyak pengalaman. Soalnya sekarang yang menjamin kalian bisa sukses, bisa mendapatkan pekerjaan atau bisa apapun itu yang pertama dibutuhkan tuh skillnya dulu. Karena dengan adanya teknologi itu siapapun bisa belajar. Anak muda, anak SMA pun bisa mempelajari hal yang dipelajari anak kuliah. Itu bisa. Nah, kemudian ya itu sih intinya di masalah skill diasah terus untuk anak-anak. Selagi masih muda ya Pak ya. Betul. Skill terus kita nanti harus istilahnya ada niatan dari dalam diri sendiri lah. juga itu kan cara buat mencari jati diri juga, passion gitu. Mumpung lah lagi ya. muda, mulai sekarang aja daripada nanti terlambat, Betul. ya kan? Ya, Siapa bener tahu banget. kedepannya sukses langsung Iya. kan gak ada yang tahu. Amin, ya Bisa Allah. membanggakan diri sendiri dari orang tua ya kan? Iya, buat itu. keluarga diri sendiri lah. Oh, Keren sih. ini Satu kita ini motivasi kan sekali. juga termasuk salah satunya masih muda dan udah berkarya nih. Suara 8 ini salah satunya. Nah, ini gimana nih pendapat Bapak tentang Suara 8-nya kita? Iya. Ya bagus sih Suara 8 ini podcast yang suatu podcast yang memberikan informasi dan manfaat pada orang lain. Intinya sesuatu yang memberikan manfaat itu tentu bagus rasanya. Ya ini apalagi Suara 8 dikelola oleh anak-anak muda nih, anak SMA SMK. Rintis sejak sekarang. Iya itu sudah bagus itu. Kalau dulu mungkin ada TV yang paling bikin terkenal, sekarang ada YouTube atau podcast. bener Nah, banget. itu sudah- Instagram juga. Instagram dan lain Teknologi sebagainya. semua udah maju loh. Tinggal kita gimana caranya Cara kita itu ya. mengelola, Nah, mengembangkan kayak gitu. cara ya itu. Dan terutama harus buat hal yang positif. Ya, Jangan itu. yang negatif ya. Bener banget. Oke, ini udah berapa menit ini? Berapa menit ya? Seru Kerasa sih. ya. Seru ya ngobrol-ngobrol gini ya. Wah, Aku kayak suka bermanfaat dengerin ini. ceritanya nih. Oke. Oke, gimana nih? Ada pesan nggak nih untuk kita semua yang masih muda? Ya, buat Nah, siswa SMK 8 terutama kayak Ya. gitu. Apanya, Pak? Untuk siswa-siswi SMK 8 dan SMK lainnya mungkin yang lagi nonton ini, pesan dari saya tetaplah belajar dan berkarya, karena salah satu Siap. keunggulan dari SMK itu adalah karyanya, skillnya. Nah ini podcast segala macam ini juga bisa jadi portofolio kalian ketika nantinya mendaftar pekerjaan gitu. Ya terus berkarya aja mumpung masih muda, mumpung masih banyak waktu luang. Masa pandemi juga kan, masa pandemi waktunya banyak juga kan, bisa untuk latihan apa, mengasah skill atau segala macam Iya, itu bener dimanfaatkan. dia loh daripada kalian di rumah rebahan Iya, Iya, gabut betul. banget. ya kan lebih baik berkarya gitu loh. Jadikan gabut kalian sesuatu yang Berguna. nah Siap. menghasilkan sesuatu ya, Iya. ya kan. Nah, itu Dan juga udah nih. menghasilkan pengalaman juga buat kedepannya. Oke. Oh ya, Apa? tadi kan udah buat siswa SMK 8. Nah, ini buat pesan buat Suara 8. Khusus Suara 8 aja deh. Suara 8 terus tingkatkan untuk kualitas ini ya podcastnya, tambahkan mungkin mengundang siapa yang ngundang orang-orang yang gede-gede kayak Pak Ganjar, Deddy Corbuzier. Pak Jokowi gitu kan. Sampai sana. Undang orang Deddy gede. Corbuzier. Orang gede, maksudnya orang ini Ya, loh ya. ya, Oke. ya, yang Ayo. istilahnya yang lebih Next, Ya. undang Pak Ganjar. Pak Ganjar gitu Amin. kan, Pak Hendi gitu kan. Ya. Ini jangan Ya, lupa nih siap di-tag lah, siap. ke Pak Hendi, Pak Ganjar gitu kan bisa. Oh, Oke, bisa, siap. bisa. Oke, terima kasih Tetap atas terus pesan-pesannya berkarya. loh. Iya betul Ya, ini. sukses terus ya, Pak. Iya sama-sama. Terima kasih sudah datang ke sini. Nah, buat kalian nih yang udah nonton dari awal sampai akhir, oke, jangan lupa subscribe YouTube kita, Like. Dan comment, komen. follow kita di semua media sosial ya. Ya, di Instagram, Twitter, Facebook, YouTube.
Terus apa lagi? Lupa semua. Padahal dia masih baru loh, serius. Nah, kita bakalan balik lagi tentunya dengan konten-konten yang lebih menarik. Jangan lupa nantiin ya terus. Di next episode. Nah, yang pasti MC-nya bakalan beda lagi dong. Beda lagi lah ya. Dan ngundang narasumber-narasumber yang oke banget. Yang istilahnya spesial semua lah. Spesial dan ya, intinya jangan lupa nanti terus. Itu tadi obrolan kita sama Wak Ardian. Semoga bermanfaat buat kalian. Aku Zizi, aku Bagis. bye bye, see you later.